Halo teman-teman, apa kabarnya? Untuk teman-teman yang sedang mencari rumah dengan budget di bawah 1 miliar, ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan teman-teman nih. Oke, sekarang kita ada di depan tipe Erin Plus yang harga 500 jutaan itu teman-teman. Ini ukurannya 30 meter persegi. Cuman terlihat luas karena ceilingnya itu, ya ceiling tertingginya mungkin di sekitar 4 meteran. Di tipe Erin Plus ini, kamarnya itu ada 2 teman-teman. Cuman untuk rumah contoh yang ini adalah rumah contoh untuk tipe yang lama nih teman-teman. Jadi di sini kamarnya cuma baru ada 1. Kita bahas kamar satu-satunya di rumah contoh ini. Sekarang saya berada di depan rumah yang tipe Oriza. Terlihat seperti 2 lantai ya teman-teman, tapi sebenarnya ini cuma 1 lantai teman-teman. Jadi karena ceilingnya tinggi, jadi developer bisa bangun mezanin nih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa terinspirasi mungkin. Sekian dulu. Wassalam. Oke teman-teman, kita lihat tipe berikut ayo. Karena tipe berikutnya juga cukup menarik nih. Dengan bangunan 2 lantai, tapi harganya masih sekitar 700-an juta. Yuk, ikutin saya. Tipe yang berikutnya itu adalah tipe Rea nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di depan rumah contoh tipe Rea. Untuk dimensi rumah ini adalah 5 dikali 10 meter nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas sedikit tentang bagian depannya. Jadi di depan ini ada carport dan ada sedikit taman. Kalau teman-teman punya 1 mobil 1 motor, mungkin agak harus dilebarkan sedikit carportnya. Desainnya bukan tampak 2 lantai nih teman-teman seperti di rumah-rumah yang sebelumnya. Tapi emang ini benar ada 2 lantai nih teman bangunannya. Kesini, yuk kita ke dalam dulu sedikit. Setelah kita bahas sedikit di bagian depannya, di sini ada yang menarik teman-teman. Nih di sini ada sedikit yang bisa kita bahas di sini. Ini sebenarnya beton nih teman-teman, dibikin aksen kayu gitu loh. Jadi menarik ya teman-teman. Jadi ada kesan-kesan naturalnya gitu. Pintunya itu sudah dilengkapi dengan smart door lock nih teman-teman. Jadi kita untuk masuk ke dalam itu aksesnya bisa dengan pin, dengan fingerprint, ataupun dengan tempel kartu. Ya kita masuk yuk. Nah dikunci kan teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk nih. Nah, oke, udah bisa. Kita sudah dapat pinnya, sudah bisa terbuka pintunya. Kita masuk, jangan lupa lepas sepatunya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di dalam rumahnya tipe Rea ini. Ini ruang tamunya. Kita masuk, langsung ketemu ruang tamu standar seperti biasa. Nah, luasnya mungkin sekitar 3 kali 3 meter ya, atau sekitar 2,5 meter kali 3 meter. Di sini ada meja. Ini sepertinya meja makan. Iya, betul. Di sini ada meja makan. Jadi konsepnya sama seperti tipe-tipe sebelumnya. Karena bangunan tidak terlalu besar, jadi dia open space. Jadi dari ruang tamu langsung ke ruang makan. Nah, di sini bisa dikasih TV karena di sini sudah disiapkan colokan. Kita tutup dulu. Dia tuh memanfaatkan ruang-ruangan tuh secara maksimal. Kayak di sini nih ada panel-panel listrik, dia manfaatkan, dibikin kotak-kotak ini, jadi ada space lagi untuk naruh-naruh barang lah, tempat. Di sini ada saklar. Ini wallnya juga cukup gede, kita bisa taruh TV. Oke, sekarang pertama kita bahas kamar bawahnya dulu yuk. Ada 1 kamar tidur di bawah. Lihat, nih teman-teman, kamar tidurnya bagus ya. Di sini tempat tidurnya tidak terlalu besar sebenarnya, mungkin difungsikan untuk hanya untuk kamar tamu atau sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ruang kerja juga sih di sini teman-teman. Tapi karena ini dibikin kamar, di sini sudah disiapkan, didesain untuk tempat tidur dan ada lemari bajunya ini teman-teman. Menarik ya, lemari bajunya dibikin sangat tinggi, jadi ruangan untuk penyimpanannya juga banyak. Selain menyimpan baju, menaruh baju, juga bisa menyimpan barang-barang di atasnya sana. Oke. Sebelum kita ke area belakang, di sini ada 1 kamar mandi di bawah tangga. Dia memanfaatkan ruang di bawah tangga dengan sangat cerdas, sangat cerdik. Dia kasih dulu ke bawah biar ruangan di sininya di bawah tangganya pun juga tidak terlalu mentok. Di sini ada toilet duduk dan ada shower. Toilet duduknya sudah memakai merek Toto. Oke, sebelum kita ke atas, terakhir kita bahas dulu bagian belakangan di lantai 1 ini. Di sini
dapurnya teman-teman. Ini sisa tanahnya, bisa digunakan untuk area menjemur. Tapi untuk tipe Rea ini tanahnya 50 kan ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak sampai ke belakang tembok itu teman-teman. Jadi hanya sampai ke tembok ini. Gitu. Jadi hanya sampai tembok ini teman-teman. Jadi ke belakangnya itu hanya kelebihan tanahnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa manfaatkan untuk area cuci dan area dapur. Oke, lantai bawah sudah. Kita ke lantai atas. Nah, di sini juga ada jendela di lantai atas nih teman-teman nih. Jendela besar sekali. Gunanya untuk apa sih? Ya, satu untuk pencahayaan, kedua juga rumah jadi terlihat luas nih teman-teman. Karena ini sebenarnya bangunan cuma 49. Tuh, 49 cuman terlihat luas. Karena memanfaatkan ruangan-ruangan ya seperti ini, ada jendela lagi nih. Cahaya yang masuk ke dalam rumah juga bagus jadinya nih teman-teman. Nah, sekarang kita udah di lantai 2 nih teman-teman. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sebelum kita masuk ke kamarnya, sekarang kita bahas kamar mandinya dulu deh. Nah, ini kita di kamar mandinya teman-teman. Cukup luas ya teman-teman, manjang dan bagus. Ini udah ada shower di sini, ada toilet duduk, ada wastafelnya, semuanya udah merek Toto nih teman-teman. Dan nah ya lupa saya dari tadi tuh ingin bahas ini nih. Sudah di keramik sampai ke atas nih teman-teman. Jadi kamar mandi juga terlihat jadi lebih cantik gitu teman-teman, karena ini sudah di keramik nih sampai atas. Jadi juga terlihat luas dan bagus, mewah, elegan. Ya kan, teman-teman? Bagus ya? Bagus ya? Nah, sekarang kita bahas kamarnya nih. Mau kamar yang mana dulu nih? Kita kamar utama dulu deh. Nih, kamar utamanya nih teman-teman. Di tipe Rea ini, di lantai 2 ada 1 kamar utama dan 1 kamar anak. Ini kamar utamanya, cukup luas, besar, elegan, jendelanya gede. Jadi cahaya yang masuk optimal. Karena emang mereka tuh sangat pintar memanfaatkan ruangan-ruangan teman-teman. Jendela juga bukaan-bukaan di sini juga sangat dimaksimalkan sekali. Jadi udara dan cahaya masuk secara maksimal di rumah ini. Nah, di sini juga kita bisa naruh lemari yang cukup besar. Ukurannya 60 kali 1,5 meter mungkin. Jadi sangat besar, sangat bermanfaat. Dan ini dibikin full ke atas karena jadi kita punya ruangan penyimpanan juga secara maksimal. Jadi benar-benar optimal sekali semua desain yang ada di rumah ini. Mereka mendesain, menginspirasi kita semua bila tertarik dengan rumah ini. Sangat optimal. Yuk. Oke, sekarang kita di kamar kedua di lantai 2 ini. Kamar anak, mungkin ukurannya memang tidak terlalu besar, cuman di sini dimanfaatkan sepertinya untuk ruang santai nih teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman juga nih. Karena di bawah sudah ada 1 kamar tidur, di atasnya dijadikan kamar yang di atas satunya untuk dijadikan ruang baca atau ini ruang santai sih sebenarnya. Banyak ruangan-ruangan storage yang bisa kita manfaatkan untuk naruh-naruh buku nih. Asik ya, bagus ya, sangat menginspirasi ya. Kaca jendelanya gede, wow. Gede, udaranya masuk juga bagus nih teman-teman. Cahaya yang masuk juga bagus. Berkali-kali saya bilang, di sini sangat memanfaatkan ruangan secara optimal nih teman-teman. Jadi terlihat luas, terlihat bagus. Oke teman-teman, setelah dari tipe Rea, kita ke tipe yang terakhir, tipe Luna. Tipe terbesar di Golden Park 3 ini. Yuk. Nah, untuk tipe Luna ini, luasnya 7 kali 12 meter teman-teman. Untuk carportnya bisa untuk 2 mobil dan bisa untuk 1 motor. Masih ada sisa tanah untuk halaman. Desainnya sebenarnya mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Ini 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Yuk teman-teman masuk. Sebenarnya sama seperti tipe yang sebelumnya. Untuk masuk ke dalam rumahnya itu nanti sudah dilengkapi dengan smart door lock. Jadi untuk masuk ke dalam rumahnya itu kita bisa membuka pintu dengan masukkan PIN, fingerprint atau dengan kartu. Yuk masuk teman-teman. Nah, ini ruang tamunya teman-teman. Di sini terlihat luas banget ya teman-teman. Emang karena tipe ini tipe terbesar dan lebar rumahnya pun 7 meter teman-teman. Jadi di sini bisa memiliki ruang tamu yang cukup besar nih. Sofanya bisa panjang. Terus di sini didesain secara elegan, bagus deh teman-teman. Terus di sini ada meja makan, ruang makan.
open space, gabung sama ruang tamunya. Sini ada yang menarik nih, kalau kata marketingnya, untuk tipe ini dapurnya bisa dibikin seperti ini. Karena ini rumah contoh, ini untuk inspirasi teman-teman bila tertarik dengan rumah tipe ini ya teman-teman. Jadi untuk dapurnya ini kita bisa taruh di dalam, ataupun kalau kita mau request taruh di luar pun juga bisa jadi teman-teman. Nah kalau untuk yang rumah contoh ini didesain dengan dapur di dalam ruangan. Gitu teman-teman. Jadi karena dapur di dalam ruangan, di belakangnya jadi terlihat luas lagi nih teman-teman. Masih banyak space yang luas. Untuk tipe ini dimensinya kan 7 kali 12 meter. Itu 12 meter ke belakang 12 meter ke belakang itu sampai tembok yang ini nih, teman-teman. Jadi space di belakangnya juga masih cukup luas nih, teman-teman. Bisa untuk barbekyuan mungkin di sini, ataupun untuk tempat nongkrong-nongkrong kita bisa bikin gazebo kecil. Untuk tipe Luna ini kamar tidurnya itu 3+1 teman-teman, dan kamar mandinya juga 2+1. Plus satunya itu apa? Plus satunya itu ini teman-teman. Ada tambahan satu kamar untuk asisten rumah tangganya nih teman-teman. Dan kamar mandi plus satu kamar mandi. Ini kamar mandinya nih teman-teman. Tuh. Nah yang menariknya lagi, kalau kata marketingnya, kalau teman-teman juga tidak membutuhkan kamar asisten rumah tangga, kamar ini bisa dimodif menjadi dapur belakang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam. Kita lihat kamar bawahnya dulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita naik ke atas, di atas itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ada yang menarik juga nanti di kamar mandi di atas. Tapi kita bahas dulu kamar dulu nih. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di kamar bawah. Nah, tapi di sini tidak dijadikan kamar ya teman-teman, dijadikan ruang seperti ruang kerja gitu teman-teman. Ruangan cukup luas, bisa bikin kamar tidur tamu mungkin, atau ya seperti ini dibikin kantor. Oke. Persis di samping kamar bawah ada kamar mandi, 1 kamar mandi. Bentuknya dia turun karena memanfaatkan ruangan yang di bawah tangga sini teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan shower dan ada toilet duduk. Tuh teman-teman. Cuman belum ada wastafelnya ya. Jadi menurut saya sangat pintar memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada. Jadi ada ruang, kita turun sedikit, bisa dibikin kamar mandi lagi. Oke, bagian bawah sudah, kita lihat ke atasnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di lantai 2-nya nih teman-teman. Oke, sorry, tadi saya belum sebutin luas bangunannya teman-teman. Ini luas bangunannya 76 meter persegi nih teman-teman. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Yang pertama kita bahas itu kamar tidur anak. Sepertinya ini, karena ukurannya tidak terlalu besar. Sini teman-teman. Nah, teman-teman, ini kamar tidur anak. Bisa dijadikan kamar tidur anak. Desainnya itu sangat cerdas sih menurut saya. Jadi tempat tidurnya itu dibikin agak tinggi, jadi di bawahnya itu bisa dibikin laci-laci seperti ini teman-teman. Jadi sangat efisien dalam menggunakan ruangan-ruangannya. GNA sebagai developernya juga, sebelum mereka masuk ke bisnis properti, mereka juga sebagai konsultan arsitek nih teman-teman. Jadi mereka udah berpengalaman banget ya dalam mendesain perumahan. Tuh, di sini dibikin lemari baju, ya kan teman-teman? Bagus kan teman-teman? Karena kalau menurut saya emang kamar anak itu harus punya space, harus ada ruangan lebih untuk mereka bermain, biar mereka juga betah dalam kamar teman-teman. Di sini bisa ditempatin meja untuk belajar, ya kan, kasih kursi, tapi masih ada space gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar sangat fungsional ini tempatnya. Dan yang menarik lagi, untuk tipe Luna ini sudah ada balkonan nih teman-teman. Jadi balkonnya cukup besar. Dan di sini balkonnya cukup menarik untuk kita bahas nih teman. Ayo kita kesini dulu teman-teman. Nah, kita dari balkonan nih teman-teman nih. Besar ya teman-teman ya. Luas banget balkonnya. Tapi ini balkon ini luas karena sebenarnya balkon ini nyambung dengan kamar yang sebelahnya teman-teman, kamar utamanya. Jadi dia terkoneksi dengan kamar sebelahnya. Di sini juga ada pintunya. Tapi enaknya kita masuk kamar utamanya dari pintu depan. Yuk, kita masuk dari depan biar teman-teman juga tahu.
Oke teman-teman, nah kita sekarang udah di dalam kamar utamanya nih. Lihat ya, gede ya kamar utamanya ya. Kalau perkiraan saya mungkin sekitar 4 kali 3 meter nih teman-teman. Jadi luas banget sih, bagus, keren, elegan. Desainnya sangat elegan. Di sini ada storage, ada lemari baju ya, yang cukup besar juga. Jadi masih ada space juga besar. Jadi yang 4 kali 3 meter yang saya bilang itu tidak termasuk ini nih teman-teman. Jadi ini ada space lagi. Lalu ya di sini bisa udah disiapin colokan-colokan untuk naruh TV, naruh video player, CD player. Udah ada ini ya, colokan antenanya, kabel. Di kamar utama ini sebenarnya dia punya akses langsung ke kamar mandi. Tapi sebelum kita bahas kamar mandinya, kita bahas sedikit yang tadi udah kita bahas di kamar sebelah, yaitu balkon ya. Nah, ini balkon yang tadi udah kita bahas di kamar anak. Jadi balkon itu terkoneksi ya, jadi balkonnya juga terlihat besar. Oke, sekarang kita bahas kamar mandinya. Ini ada yang menarik nih teman-teman, kamar mandinya. Kamar utama ini, dia memiliki akses langsung ke kamar mandi. Jadi seperti kamar mandi dalam ya, seperti kamar mandi dalam. Sebenarnya kamar mandi ini punya 2 pintu untuk masuk ke dalam kamar mandi ini. Yang pertama dari kamar, dan yang keduanya ada dari luar. Jadi ada pintu lagi teman-teman nih dari luar. Nah, gimana? Jadi ini kamar mandinya. Kamar mandinya ada 2 akses, bisa dari luar dan bisa dari kamar. Nah, jadi di kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel. Di sini ada toilet duduknya. Dan area showernya cukup gede menurut saya. Ya, kita bisa kasih sekat mungkin biar airnya tidak menyiprat kemana-mana. Terima kasih teman-teman. Oke. Ada ventilasinya biar kita tidak pengap. Ya nggak sih? Ya udah. Oh iya, untuk saniternya di sini udah pakai Toto ya teman-teman. Jadi udah good punya lah. Pokoknya teman-teman gak usah ragu deh kalau untuk material-material yang dipakai di Golden Park 3 ini, karena seperti yang saya bilang tadi, GNA itu dia udah berpengalaman dalam mendesain rumah, karena sebelum mereka masuk ke dunia properti mereka sebagai konsultan arsitek. Jadi nggak usah diragukan lah untuk bangunannya. Gitu teman-teman. Apalagi harganya juga masih sangat menarik ya menurut saya. Dari harga 500 juta sampai harga yang untuk tipe ini harganya sekitar 1,2 miliaran. Oke teman-teman, yuk kita ke bawah. Seperti biasa kita bahas masalah harga. Ya, paling menarik nih teman-teman, harga. Oke teman-teman, nah untuk sekarang kita bahas harganya nih. Untuk tipe Luna ini harganya itu start dari 1,2 miliar. Bentar ya, ada banyak nih harganya. Luna. Ya, Luna sekitar 1,2 miliar, 39 juta. Itu harga cash kerasnya ya teman-teman. Tapi untuk ada harga cash bertahapnya nih teman-teman, sampai 36 kali loh. Lumayan banyak loh ini. Harganya tapi jadi 1 miliar 520 jutaan nih teman-teman. Kalau untuk harga KPR-nya itu di harga 1,6 miliar 18 juta. Nah, untuk promo-promo rumah di Golden Park ini, ya teman-teman boleh hubungi nomor yang nanti kita lampirin di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk tipe Rea ini harganya itu di harga menarik nih teman-teman. Rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur harganya masih di sekitar 798 juta. Udah 3 kamar tidur 2 lantai nih teman-teman. Luas 50. Itu harga cash kerasnya. Tapi untuk harga cash bertahapnya itu di 962 juta 400 ribuan. Untuk harga KPR-nya di 998 juta, hampir 1 miliar kurang ya teman-teman. Tapi menurut saya harganya masih sangat menarik. Kalau ngeliat dari lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Serpong, dari BSD. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kita review rumah di perumahan Golden Park 3 ini. Semoga video kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari rumah di bawah 1 miliaran ataupun yang punya budget lebih dari 1 miliaran. Jadi di sini ada beberapa pilihan rumah yang bisa teman-teman lihat. Nah, apalagi untuk ukuran daerah sekitaran Serpong sini yang fasilitasnya super lengkap menurut saya, khususnya di daerah BSD. Ini jaraknya hanya sekitar 5-10 menit lah kita ke fasilitas-fasilitas yang ada di BSD. Oke teman-teman, jangan lupa bantu channel kita dengan klik subscribe, like, share, dan jangan lupa juga komen teman-teman, bantu kita untuk lebih baik lagi.
kasih masukan ke kita teman-teman agar kita bisa lebih baik lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sampai di sini dulu. Ciao.